بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. فإخواتي في الدين وأخواتي في الله، أيها الآباء والأمهات والطلبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tiada kata seindah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan nikmatnya kepada kita semua, khususnya kepada kami pribadi, nikmat dipertemukannya kami dengan saudara-saudara kami ahli sunnah yang mereka barakallahu fikum ya berjuang jatuh dan bangun di atas kitabullah, di atas sunnati Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Sigli, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kami dan mereka. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, nikmat yang tak terkira adalah ketika bertemu dengan saudara-saudaranya ahli sunnah. Nikmat berkumpul di suatu tempat dari tempat-tempat yang begitu mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun di atas dasar takwa, yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibangun di atas niat untuk barakallahu fikum meneruskan perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat sebesar apa rumah itu, sebesar apa tempat itu, semegah apa tempat itu. Walaupun tempat itu ya dipandang sebelah mata oleh manusia, bahkan mereka mengatakan bagaikan gubuk derita, tapi ketahuilah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinilai, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati-hati mereka yang membangun tempat tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, sebuah pertemuan yang
Sebuah pertemuan yang begitu indah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan sebagai saksi-saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pertemuan yang barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini nanti berlanjut di tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Fi jannatil firdausil a'la. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pertemuan kita ataupun barakallahu fikum dalam sebuah materi yang materi ini barakallahu fikum adalah materi yang semoga bisa memotivasi kita semua, khususnya saya pribadi barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat kepada ikhwah sekalian. Nah, materi ini berjudul atau bertajuk bahagia itu bernama ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua ingin yang namanya bahagia. Ya, tidak ada manusia yang tidak mau bahagia. Semua manusia menginginkan bahagia. Khususnya kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mereka juga berhak untuk bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahagia apabila dikaitkan dengan ilmu itu suatu kesinkronan, suatu koneksi yang begitu tepat, yang begitu cocok. Nah, ya, pada kesempatan ini saya akan bawakan dalil-dalil yang membuktikan bahwasannya barakallahu fikum, bahwasannya yang namanya ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat hamba itu penuntutnya yang menuntut ilmu tersebut, membuat mereka hidupnya bahagia. Nah, hidupnya bahagia. Nah, kita mulai ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah dari suratul Baqarah di ayat ke-201. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang kalau diartikan barakallahu fikum, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita dengar terjemahannya tadi, tidak ada sebutan ilmu di situ. Ayat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah menggambarkan kepada kita permintaan seorang hamba terhadap kebaikan di dunia dan di akhirat. Menginginkan kebaikan. Yang namanya kebaikan masuk di dalamnya adalah kebahagiaan tentunya. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Tapi mana peran ilmu di situ? Mana kata ilmu di situ? Barakallahu fikum. Ya. Atau sebelumnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, doa ini ya sering dikenal dengan doa sapu jagat. Artinya apa? Dengan kita berdoa doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu seluruh kebaikan yang kita minta ada dalam doa ini. Makanya dikenal dengan doa sapu jagat. Seluruh kebaikan disapu semua untuk dirinya.
Itu maknanya. Ya barakallahu fikum. Namun kita akan buktikan bahwasannya apa sih kebaikan yang sebenarnya yang ada pada ayat ini barakallahu fikum. Nah, tentu kita akan buka penafsirannya. Dan di antara penafsiran yang terbaik, dan para ulama semua sepakat dengan penafsiran ini barakallahu fikum, penafsiran yang diambil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Siapa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Termasuk daripada kibaru tabi'in. Sejak kecil, ya barakallahu fikum, sudah diasuh oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sejak kecil. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala selalu mendoakan beliau Al-Hasan Al-Basri. Ya. Beliau memuji dengan lisannya yang begitu bagus dalam menyampaikan kalimat-kalimat. Dan terbukti doa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi imam kibarut tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau menafsirkan ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah kalimat ini barakallahu fikum. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, tatkala seorang meminta, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Maknanya adalah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu wal-ibadah. Al-ilmu wal-ibadah. Makna kebaikan di sini adalah ketika seorang hamba itu memiliki ilmu, berjuang untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu dia, ada hidupnya yang dia habiskan atau dia manfaatkan untuk talabul ilmi. Nah, dengan ilmu itu dia hidupkan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau selama ini kita mungkin berpikir keumuman manusia tatkala berdoa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, seperti doanya apa? Ya gani tikpeng sampai bunyi. Barakallahu fikum. Seorang meminta harta. Ya. Seorang maknanya demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Dia pada siapa hari saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatnya dalam hati, tujuan dan maksud dia adalah itu tadi, minta uang, minta diberi dibawakan harta sebagaimana, sehingga nggak nyambung dengan makna kebaikan itu. Maknanya tidak terkoneksi dia. Ya barakallahu fikum. Nah, tidak terkoneksi dengan apa? Ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai mendoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hang kaya-kaya dulu. Ya barakallahu fikum. Seorang saya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi saya enggak kaya-kaya. Ya, atau saya kaya, tapi kok susah pikiran. Banyak pikiran. Kenapa? Bukan itu kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ini. Ya, tapi apa? Tapi al-ilmu wal ibadah, itulah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, al-ilmu wal ibadah adalah barakallahu fikum kebaikan itu sendiri. Sehingga tatkala dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia ada usaha untuk apa? Datang ke majelis ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti meninggalkan pekerjaannya, bukan. Tapi ada satu waktu barakallahu fikum dia manfaatkan untuk duduk di majelis Allah Subhanahu wa ta'ala, di majelis agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia duduk di sana. Ya, maka tersambunglah apa yang dia minta kepada Allah dengan apa yang barakallahu fikum sudah diusahakan oleh dia. Ya barakallahu fikum. Sehingga mudah bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dia miliki. Dia faham bagaimana cara sholat, bagaimana berwudu itu, bagaimana hukum ini, hukum itu. Ya, itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Siapa yang menafsirkan ini? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau pun merasakan nikmat ijabahnya doa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau menempuh hidup
dalam talabul ilmi, barakallahu fikum, dan hidup bahagia. Dan kalimat yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, fil akhirati hasanah, yaitu kebaikan juga di akhirat nanti, minta kebaikan di akhirat, hiyal jannah. Nah, inilah kalau untuk urusan akhirat insyaallah semua sudah mengerti, sudah paham. Ya, yaitu apa? Al-jannah, surga, barakallahu fikum. Sehingga seorang yang berjuang di dunia dengan ilmu, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkoneksikan dengan kebaikan di akhirat, yaitu al-jannah. Tapi bayangkan ikhwan fillah rahimanillah, seorang yang buta dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia bangun ibadah di atas akal dan perasaan dia, bukan di atas hujjah, bukan di atas dalil, barakallahu fikum, tidak akan tersambung dengan kebahagiaan di akhirat, barakallahu fikum. Bahkan kebahagiaan dunia saja dia tidak dapat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sisi pendalilan yang pertama, bahagia itu bernama ilmu. Kemudian berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mungkin sering kita lihat, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Coba hubungannya ini, koneksinya ini. Ya. Allah fahamkan dia dalam urusan agama, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang tidak difahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak difahamkan dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan pada dirinya, tidak ada kebahagiaan pada dirinya. Ini mafhum mukhalafahnya, barakallahu fikum. Nah, ya, pemahaman yang kalau dibalik itu seperti itu. Ya, seorang yang ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi diberikan rezeki nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu, beribadah dia di atas ilmu itu, barakallahu fikum. Maka apa? Maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, makna kebaikan itu ammah, luas, umum, dan salah satunya adalah as-sa'adah. Salah satunya adalah kebahagiaan, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimanillah, orang yang dianugerahkan kebaikan oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah, dia berusaha, dia berusaha untuk mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga sekali lagi ada waktunya yang dimanfaatkan untuk talabul ilmu. Ada waktunya dia habiskan untuk talabul ilmu. Sesibuk apapun dia. Ya, barakallahu fikum. Dia tempatkan dari 7 hari Allah berikan dalam kehidupan dunia ini, barakallahu fikum, ada di antara hari-hari itu Allah tempatkan dia untuk bersimpuh, duduk di majelis ilmu, barakallahu fikum, di hadapan orang-orang yang memberi ilmu kepada dirinya, barakallahu fikum. Syukur-syukur ada waktu yang lebih. Syukur-syukur seluruh waktunya untuk talabul ilmi, seperti para tulab, ya, para penuntut ilmu yang dihabiskan, barakallahu fikum, 7 hari yang Allah berikan dalam kehidupan ini, semuanya dihabiskan untuk ilmu, barakallahu fikum. Begitu nikmat, begitu bahagianya dia nanti. Mungkin kalau ada penuntut ilmu yang berkata, enggak bahagia Ustaz, kok capek, letih, barakallahu fikum. Memang seperti itu. Untuk meraih kebahagiaan harus ada perjuangan dan pengorbanan. Enggak bisa tidur-tidur, enggak bisa santai-santai. Hari ini orang yang sukses dalam urusan dunianya, apakah dia tidur-tidur terus datang uang, ya, kemudian datang pemasukan, ya, ada uang masuknya, ya, dia keluar, bekerja, berusaha, berpikir dia bagaimana caranya lah untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Tapi seorang penuntut ilmu sudah di jalur al-haq, di jalur jannah, di jalur menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sungguh sangat bahagia, sangat tepat apabila dia berjuang terus menghafal Al-Quran, menghafal hadis, barakallahu fikum. Ya, nah, belajar ilmu Arab seperti al-lugh, bahasa Arab, masya Allah. Karena dia akan membaca itu yang namanya Al-Quran.
Yang namanya hari-hari Nabi alaihissalam. Dia berjuang untuk itu. Ya, dia fokuskan akalnya, otaknya untuk barakallahu itu semua. Itu perjuanganmu tidak akan sia-sia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan sia-sia, bahkan di dunia Allah akan turunkan nikmat itu. Setidaknya seorang yang sibuk di masa mudanya dihabiskan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga dari sebuah penyakit yang mengerikan, yaitu pikun. Dan ini sudah dirasakan oleh para ulama. Ya, itu buah dari otaknya sudah diasah, ibarat pisau. Kalau jarang dipakai pisau itu, bisa akan tumpul dia. Tapi kalau sering diasah, sering dipakai, maka akan terus tajam, barakallahu fikum, berapapun usianya. Baik, ikhwan fikum rahimakumullah. Berikutnya, ya. Kalau tadi ayat, kemudian hadis, sekarang qaul salaf. Ucapan seorang salaf ataupun seorang ulama, ya barakallahu fikum, yaitu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Ibnul Qayyim? Tahu namanya? Apa? Tidak tahu. Siapa namanya? Catat nama al-Imam Ibnul Qayyim. Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub rahimahullah. Ya, atau dikenal dengan al-Imam Ibnul Qayyim. Barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dinukil dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sa'adatul haqiqiyatu, ya, kebahagiaan yang hakiki itu adalah wa hiya sa'adatun nafsaniyatun ruhiyatun qalbiyatun. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan jiwa, ruh, dan hati. Maknanya apa? Kalau jiwa, ya, ruh seorang hamba dan hati seorang hamba, ya, inilah tolak ukur kebahagiaan. Ini motor kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, kalau ini sudah bahagia, barakallahu fikum, maka yang menggerakkan yang lainnya seperti anggota tubuh yang lainnya, ya pikirannya, ya barakallahu fikum, semuanya akan bahagia. Bahkan mungkin kalau seorang punya penyakit, tapi bahagia jiwanya, bahagia rohnya, bahagia hatinya, penyakitnya itu bi'idznillah ta'ala bisa sembuh. Nah, jadi kebahagiaan yang hakiki itu, yaitu bahagia jiwa, roh, dan hati. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hiya sa'adatul ilmin nafi' wa thamaratihi. Itulah kebahagiaan ilmu yang bermanfaat beserta buahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin hati kita, jiwa kita bahagia, ruh kita bahagia, hati kita bahagia, ini semua ada benang merahnya, ada penggeraknya, yang namanya ilmu nafi'. Apa itu ilmu nafi'? Ilmu yang artinya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ya, bahkan tidak hanya diamalkan, didakwahkan. Tiga, ilmu yang dipelajari, kemudian diamalkan, dan kemudian didakwahkan. Itulah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Barakallahu. Nah, apabila seorang hamba sekali lagi belajar agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamalkan, kemudian dia ikut melestarikan ilmu dan amal itu, barakallahu fikum, dengan didakwahkan, dengan diajarkan kepada orang lain, baik kepada anaknya, kepada istrinya, ya, kepada tetangganya, masyarakatnya, lingkungannya. Dia berikan contoh-contoh dari ilmu yang dia dapatkan, barakallahu fikum, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya. Ya, barakallahu, mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala,
فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال. Karena sesungguhnya itulah kebahagiaan yang abadi meskipun keadaan berubah-ubah. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang memiliki ilmu, jiwanya, ruhnya, dan hatinya akan bahagia. Apapun keadaan negerinya pada saat itu, apapun keadaannya, sedang krisis moneter kah, ya barakallahu fikum, atau sedang barakallahu fikum ya, hidup sedang lagi susahnya lah dari sisi ekonomi misalnya, ya, apapun keadaannya, ya tidak akan mengurangi kebahagiaannya. Kenapa? Karena pijakan dia, kendaraan dia, ilmu nafi'. Dia tidak pernah menjadi pengangguran, walaupun barakallahu fikum dalam kondisi yang sulit, dia tidak akan pernah menjadi pengangguran. Ya, barakallahu fikum. Karena sebenarnya seorang hamba diciptakan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada itu alasan menganggur pun nggak ada. Ya, kalau dia hari ini mengatakan banyak demonstrasi, ya lapangan pekerjaan sudah berkurang, ya banyak orang-orang nganggur, padahal nggak ada yang pengangguran. Kenapa? Banyak kegiatan aktivitas yang harus dia amalkan. Contohnya ibadah, ya ilmu, menuntut ilmu, barakallahu fikum. Nah, begitu banyak ibadah, begitu banyak hal yang harus dilakukan, dan justru dengan itu bisa jadi Allah bukakan rezeki bagi dirinya. Allah bukakan rezeki bagi dirinya tatkala dia bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hari-hari Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan. Ya. Masya Allah. Allah bukakan pintu rezeki bagi dirinya, barakallahu fiikum. Jadi nggak ada yang santai-santai di rumah, nggak kemana-mana nganggur, nggak ada itu. Ya barakallahu fiikum. Kemudian rahimahullah masih ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal musahibatu lil 'abdi fi jami'i asfarihi wa fi durihi thalatha. Dan ia akan selalu menyertai seorang hamba dalam seluruh perjalanannya dari tiga negeri. Jadi kebahagiaan ruh, kebahagiaan jiwa, kebahagiaan hati yang didapatkan dari ilmu yang bermanfaat tadi, itu akan terus menyertai kehidupannya bahkan dalam kehidupan tiga negeri. Apa saja itu? Kata beliau, maksudnya yang aku maksudkan, kata beliau rahimahullah, darud dunia, negeri dunia. Dia akan bahagia dalam kehidupan dunia. Wa darul barzakh, dan negeri barzakh, alam barzakh, yaitu alam kubur. Ia juga akan bahagia di alam kuburnya dengan ilmu yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Wa darul qarar, dan juga di hari akhirat, di negeri akhir, barakallahu fikum, dia juga akan mendapatkan kebahagiaan di hari yang kekal, yaitu hari kiamat. Barakallahu fikum, dia akan bahagia. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ayu talaba rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga bahagia sejati adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ia abadi dan menemani hamba di dunia, di barzakh, dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan sebutkan sisi pendalilan dari kebahagiaan, ya, dengan sebab ilmu, bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di negeri akhir. Sisi pendalilan yang pertama berkaitan tentang kebahagiaan di dunia dengan ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Barakallahu. Surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman dia, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Barakallahu fikum. Ya. An-Nahl 97. Pegang janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik. Dengan seorang itu berilmu dan beramal saleh, yang itu semua dibungkus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia berilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu, dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam. Hayatan thayyibah, hayatan thayyibah. Kehidupannya akan menjadi baik. Akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kehidupan yang baik? As-sa'adah, kebahagiaan. Barakallahu fikum. Ya. Kalau hari ini kita belum, kayaknya nggak ketemu, Ustaz. Saya selalu menuntut ilmu, tapi kok hidup saya masih gini-gini aja. Nggak ada kebahagiaan itu, Ustaz. Nah, jangan salahkan dalilnya. Jangan salahkan janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu berarti ada yang kurang. Ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Mungkin dari sisi keikhlasan, mungkin dari sisi sesuai tuntunan ataukah tidak kita dalam beramal tersebut. Mungkin dari sisi kemaksiatan yang kita lakukan, barakallahu fikum, dan sisi yang lain. Jadi barakallahu fikum, ya, jangan salahkan yang lain, tapi muhasabahlah diri kita sendiri dulu, barakallahu fikum. Nah, kemudian sisi pendalian kebahagiaan di alam barzakh. Bagaimana bisa ilmu bisa membahagiakan seorang hamba di alam barzakh? Ini dalam riwayat Muslim, hadis yang ma'ruf, barakallahu fikum. Ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amalu illa min thalath." Ya, apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyatin, sedekah jariah. Ya. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Ya, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ya, dan yang ketiga, awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Ya, syahidnya, ya barakallahu fikum, pada ilmu yang termanfaatkan oleh. Ya barakallahu fikum. Jadi ketika kita meninggal dunia, semua amalan terputus. Artinya apa? Kita tidak bisa beramal lagi. Kita masuk di alam baru, yaitu alam barzakh. Ya. Alam barzakh juga disebut sebagai alam akhirat yang pertama. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, si fulan sudah meninggal dunia, sudah berada di peristirahatannya yang terakhir, salah, itu keliru. Justru itu awal mula dari kehidupan dia yang baru, yaitu di kehidupan akhirat. Ya. Lalu bagaimana apa yang dia bawa di kehidupan akhirat? Tabungannya, bekal dia dulu ketika di dunia. Apakah dia bisa bergerak, bisa beramal lagi? Sudah tidak bisa. Ya, dia misalnya mau beramal lagi, atau mungkin di alam barzakh dia zikir, itu tidak bisa lagi. Di alam barzakh dia berdoa kepada, sudah selesai. Barakallahu fikum. Yang diminta oleh Allah, yang dibongkar pada di alam barzakh itu apa? Amalan-amalan dia. Bekal-bekal dia dulu yang telah Allah berikan kesempatan kepada dia untuk berbekal, barakallahu fikum. Ya, sudahkah dia manfaatkan dengan baik? Nah, salah satu bekal itu yang akan terus mengalir adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh. Barakallahu fikum. Bagaimana maknanya? Seorang hamba belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak usah jauh-jauh, diajarkan istrinya. Ya. Kemudian tidak usah jauh-jauh, diajarkan anak-anak. Bayangkan satu contoh saja. Suratul Fatihah yang dibaca setiap hari, minimalnya 5 waktu dalam sehari di sholat, anaknya diajarkan oleh dirinya atau umiknya. Dia bisa baca suratul Fatihah karena orang tuanya. Barakallahu, bukan karena ustadznya, tapi karena orang tuanya. Barakallahu. Bayangkan ketika ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ya, dia sudah di alam barzakh. Malaikat sudah siap-siap membawa besi yang panas, ingin ditumbuk nih. Ya barakallahu. Kita ini mau ditumbuk, disiksa, mau diadab. Ya, masuk waktu subuh, sudah siap-siap malaikat mau hajar ini. Barakallahu, tiba-tiba anaknya, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhenti malaikat. Kita pun kaget, sudah terbujur kaku. Kenapa berhenti? Ya. Anakmu sedang mendoakanmu melalui ilmu yang pernah aku ajarkan. Tidak jadi. Ya, barakallahu fikum. Tidak jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu zuhur. Sudah siap-siap lagi malaikat menghadiri kita. Kembali anaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak jadi lagi. Masuk waktu azhar. Datang lagi. Ya. Mau menghadiri kita. Anaknya terus membacakan suratul Fatihah. Hanya suratul Fatihah yang dibaca disebabkan karena dia yang mengajarkannya. Bayangkan 5 waktu. Ya. Tidak ada penghadapan dari Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat itu. Karena anaknya senantiasa membaca suratul Fatihah yang diajarkan oleh orang tuanya. Apalagi itu baru suratul Fatihah. Apalagi amalan kebaikan yang pernah diajarkan yang lainnya. Tata kerama, adab, wal akhlak. Yang itu semua berasal dari kedua orang tuanya. Ya barakallahu. Sehingga sampai-sampai na'am Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Padahal dia sudah membawa barakallahu fikum dosa seluas samudra. Seluas samudra. Tapi dengan ilmu yang pernah diajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada masyarakat, kepada orang yang berada di sana, maka selesai azabnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah, sekali jangan anggap remeh talabul ilmi. Karena bahagia itu ada dalam ilmu di dunia dan di akhirat. Kemudian fiddin rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilan daripada kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun." Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu penghuni jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya. Apa sebabnya? Al-iman wal amal salih. Al-ilmu wal amal salih. Seorang beriman pasti didasari dengan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Apa bagi Allah Subhanahu wa taala? Al-jannah, surga. Kebahagiaan di surga. Masya Allah. Barakallahu. Ya. Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita semua. Ya. Ya, tidak semua manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita syukuri ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat ini dengan senantiasa terus istiqamah di atas talabul ilmi, istiqamah di atas amal saleh, istiqamah di menyebarkan ilmu. Apa contohnya menyebarkan ilmu? Berta'awun agar tempat majelis ilmu terus lestari dan tersebar ke masyarakat luas, karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata dan disebabkan karena perjuangan kita barakallahu fikum dalam menjaga dakwah ilallah ini barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, demikianlah ya barakallahu fikum sisi pendalilan daripada kehidupan yang bahagia di akhirat. Kemudian fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dari tadi kita membahas tentang ilmu, bahagia itu barakallahu fikum dengan ilmu, sudah kita sebutkan sisi pendalilannya. Mari kita apa istilahnya? Bandingkan dengan kebahagiaan yang hari ini sering atau yang menjadi anggapan manusia. Yaitu al-mal, uang. Ya barakallahu fikum. Ya sebagaimana di awal tadi, tak kala membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam otak dan hatinya itu ya gani tipeng sababuni, sehingga nggak nyambung.
Bukan itu maknanya. Bukan itu maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kalau kita coba maknakan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, anugerahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan ibadah yang diterima olehmu, ya Allah. Ibadah, amal yang saleh yang diterima olehmu, ya Allah. Itu kalau kita umpamakan dalam bahasa kita. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena dengan ilmu dan amal saleh akan berbuah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekali lagi, kita akan buktikan penyebutan-penyebutan tentang harta dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita bandingkan dengan ilmu. Barakallahu fiik. Baik. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebutan dalil-dalil tentang harta. Bagaimana sih kedudukan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala? Artinya yang hari ini manusia menganggap bahwasanya harta itu segala-galanya. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, harta itu segala-galanya. Maka bagaimana penyebutan harta dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis, ya, sallallahu alaihi wasallam? Maka kita mulai dari surat At-Taghabun ayat 15. Ada apa di surat At-Taghabun ayat 15? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Barakallahu fikum. Wallahu 'indahu ajrun 'azimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, sebagai fitnah. Barakallahu fikum. Wallahu 'indahu ajrun 'azim, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Baru mulai langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan harta itu fitnah. Tidak ada Allah mengatakan harta itu as-sa'adah, itu kebahagiaan. Tidak. Ya. Harta itu rangkaian dari kebahagiaan, bisa jadi. Ya, seorang punya harta, barakallahu fikum, tapi dia bertakwa, bahagia dia. Tapi seorang yang punya harta, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menderita dia, sulit dia, susah dia, stres dia. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kita yang belum pernah merasakan banyak harta, ya, nah, jangan sampai membayangkan, bahagia betul hidup orang itu, ya. Kita tidak berada di posisi dia. Dan tidak sedikit ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, orang-orang yang kami temui, yang orang-orang yang bisa dikatakan memiliki harta, selalu banyak keluh kesahnya. Barakallah. Banyak keluh kesahnya. Banyak mengadunya. Banyak tanyanya. Kenapa begini Ustaz? Kenapa begitu Ustaz? Ya barakallah. Ini hukumnya gimana Ustaz? Ini hukumnya gimana Ustaz? Bingung nih hartanya bagaimana ini? Ya, khawatir, takut, ya, yang sudah agak-agak mulai baik, takut nih harta saya halal apa haram nih Ustaz. Ya, barakallah. Ini saya dapatkan harta dari sini, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, yang dibingungkan ustaznya. Yang punya harta ustaznya suruh mikir. Barakallah. Nah, ya, nah itu. Kita belum berada di posisi dia. Ya, sehingga apa? Sehingga barakallahu jangan menilai dari satu sisi. Baik. Baik, kita istirahat sejenak. Ya, kita masih pada poin penyebutan dalil tentang masalah harta ya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Insyaallah setelah istirahat sejenak, insyaallah kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad walhamdulillahi